Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Teman-teman, kita akan bicara atau sharing tentang tema pengembangan diri ya. Self development. Kalau bahasa Arabnya itu tarqiyatuz zat atau tanmiyatuz zat. Istilah Arabnya ya. Dan kita akan coba membahas ini dengan petunjuk Al-Quran. Teman-teman sekalian, tentu Al-Quran punya perhatian terhadap tema pengembangan diri ya. Karena Al-Quran sangat peduli dengan pendidikan dan pengembangan diri, atau tema pengembangan diri ini kan hubungannya dengan pendidikan begitu. Al-Quran hadir ingin supaya Al-Quran hadir itu kan untuk menciptakan atau melahirkan individu-individu yang bertakwa, yang soleh-solehah. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi bertakwa, soleh-solehah tanpa ada proses pengembangan diri. Nah, Al-Quran ketika berbicara tentang tema pengembangan diri ini, tentu saja Al-Quran tidak bicara teori ya, yang panjang lebar ya, tetapi memberikan contoh langsung ya, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf sendiri itu, kalau kita baca surat Yusuf itu kan disebut sebagai ahsanal qasas ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sungguh kami akan menceritakan kepadamu kisah terbaik. Jadi kisah Nabi Yusuf itu kisah terbaik ya, yang ada dalam Al-Quran, sehingga di sana banyak sekali pelajaran ya yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah tentang konsep pengembangan diri. Teman-teman sekalian, sejarah Nabi Yusuf dari sumur menuju istana, dari seorang budak kemudian menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, itu adalah contoh pengembangan diri ya yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, dalam kisah itu juga ada satu bagian yang sangat menarik ya. Ya, nanti ini ada hubungannya dengan konsep pengembangan diri, yaitu ketika saudara-saudara Yusuf ini curiga, jangan-jangan pejabat yang ada di depan mereka itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka mengatakan ya, seperti dikutip dalam Al-Quran, yaitu di surat Yusuf ayat 90, qalu a'innaka la anta Yusuf. Jangan-jangan antum Yusuf ya, seakan-akan atau kayaknya antum nih Yusuf. Lah Nabi Yusuf kemudian menjawab, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Benar, saya adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku yaitu Binyamin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini kalau kita renungkan luar biasa sekali ya, memberikan inspirasi kepada kita tentang banyak hal. Di antaranya adalah tentang konsep pengembangan diri. Nah, kalau kita renungkan ayat tadi teman-teman sekalian ya, jadi Nabi Yusuf selain menyampaikan atau menjelaskan jati dirinya kepada saudara-saudaranya dengan ayat tadi, dengan ungkapan tadi, Nabi Yusuf juga seakan-akan ingin bilang kepada mereka ya, bahwa semua proses pengembangan diri yang beliau jalani dalam hidupnya ya, sampai akhirnya beliau sampai pada posisi itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain ya, ketakwaan Nabi Yusuf kepada Allah itu di antaranya diekspresikan, diimplementasikan dengan cara terus mengembangkan kapasitas diri dan kontribusi
yang diberikan. Makanya di ayat tadi ada sifat sabar yang disebut ya, innahu mayyattaqi wa yasbir. Karena dalam proses pengembangan diri kita jelas butuh kesabaran ya, karena prosesnya itu lama dan berliku. Nah, dari ayat tadi kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah ketika hambanya bisa terus mengembangkan dirinya. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami, begitu kata Nabi Yusuf kan ya. Nah, inilah pemahaman tentang pengembangan diri, dan tentu saja pemahaman tentang takwa yang harus kita pahami, khususnya untuk generasi muda, bahwa takwa itu diantara maknanya adalah mengembangkan diri ya, meningkatkan kapasitas diri, dan tentu saja kapasitas kita di tengah-tengah umat gitu. Nah, ini tentu saja, ini ada hubungannya dengan istilah barokah atau berkah yang sering kita dengar, karena barokah itu kan artinya kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Sehingga hidup yang berkah ya hidup yang terus berkembang, meningkat kebaikannya, baik kebaikan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Makanya ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jangan sampai hidup kita stagnan ya. Jangan sampai kapasitas kita tidak meningkat. Jangan sampai hidup kita gitu-gitu aja ya. Jangan sampai kontribusi kita tidak kita tingkatkan ya. Karena itu berarti kita tidak sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu berarti hidup kita kurang berkah ya. Nauzubillahi min dzalik. Hidup yang bertakwa, hidup yang berkah, apalagi buat anak muda ya, itu adalah hidup yang terus meningkat kapasitas dan kontribusi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.